pastikan kita punya kapasitas ya. Kapasitas itu kaitannya nanti dengan promosi, dengan performance kita. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hai. Hari ini udah gak sabar banget, kita akan belajar dari seseorang praktisi bisnis perempuan yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia perbankan. Wah, nanti mau tanya-tanya banyak sekali nih. Nah, betul. Nah, sebelum kita ke narasumber kita dengerin sedikit firman dari Ko Fandi. Oke, thank you Ivana. Jadi pada hari ini temanya adalah promosi dalam bisnis atau karir gitu ya, khususnya lebih banyak ke karir. Dan saya tergerak untuk membawakan dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Ini sebenarnya cerita yang sudah sering kita dengar dari kecil gitu ya, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf ini mau nggak mau dia harus punya satu keputusan gitu ya, bahwa ada satu kondisi yang tidak membuat dia nyaman. Dia waktu itu dijual kan sebagai budak gitu ya. Budak itu berarti tidak punya hak bahkan untuk hidup sekalipun. Jadi ternyata dia harus diambil oleh seorang yang namanya Potifar, seorang Mesir. Tapi Potifar ini uniknya juga dia tuh berkarir gitu ya. Dia adalah seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Yusuf ini bekerja pada seorang bos yang ternyata juga punya bos lagi, seperti itu. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, Yusuf harusnya dia tuh kalau budak dulu tidak tinggal di rumah si tuan. Itu dia tinggal dalam satu mes atau satu ketika peternakan atau ladang atau gimana dia kumpul bersama budak-budak yang lain. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menyertai Yusuf gitu. Jadi kita seringkali harus melihat bahwa ketika dalam promosi, kenaikan jenjang karir dan sebagainya itu kita harus lihat bahwa ternyata ada izin dan perkenanan Tuhan di situ. Dan ternyata ketika Tuhan menyertai Yusuf dan dia dari mes karyawan atau mesnya budak ini, dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. KPI-nya mungkin bagus, targetnya terlampaui gitu ya. Dan dia ternyata laporannya sampai ke si bos ini, gitu, si Potifar. Dan akhirnya Potifar memberi dia reward atau memberi dia fasilitas untuk tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, nah ini pentingnya ya bahwa kita kerja tidak hanya kerja untuk diri kita sendiri, tetapi ketika kita kerja harusnya sebagai anak Tuhan kita tuh bisa memperlihatkan bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita, gitu ya. Memang ketika kita bekerja seakan-akan kita ini ujung-ujungnya kok target, ujung-ujungnya kok ke performance gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar bekerja dengan perkenanan Tuhan, maka orang-orang di luar sana juga akan melihat, termasuk bos kita, bahwa seperti ini Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Dan ini juga yang paling penting, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada dalam rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak Tuhan harusnya bekerja itu, ya kita udah sering dengar ya, do extra mile gitu excellent gitu. Ketika ada target, kita harusnya bekerja melebihi daripada apa yang ditargetkan. Dan kita harus bekerja juga secara komprehensif. Maksudnya tidak hanya yang disuruh kerja yaudah disuruh kerja, tapi ada beberapa bagian yang jadi tanggung jawab kita kadang-kadang kita abaikan. Tapi yang penting adalah ketika kita bekerja secara komprehensif, kita bisa memberikan satu performance, satu presentasi kepada atasan kita bahwa ini loh yang aku kerjakan ini benar-benar adalah sesuatu yang sempurna, seakan-akan aku melakukannya untuk Tuhan. Dan di situ orang-orang juga bisa akan melihat, termasuk atasan kita gitu ya, dan mereka akan bisa mempercayai kita lebih dan lebih lagi.
lebih dan lebih lagi itu bukan berarti bahwa aku ini kok kerjaanku segini dengan gaji segini lalu diberi kepercayaan lebih kok gajiku tetap. Nah itu nanti kita akan banyak ngomong waktu tanya jawab gitu ya. Tapi hal seperti itu jangan ngomel dulu karena kadang-kadang kepercayaan atau tugas-tugas yang lebih banyak itu adalah satu ujian bagi kita atau satu assessment bagi kita untuk apakah kita layak untuk dipercaya lebih dan lebih lagi. Jadi jangan ngomel dulu gitu ya kalau misalnya dapat kerjaan yang lebih banyak. Dan pada akhirnya kita sebagai pengelola kerajaan yang bijaksana itu harus tercermin juga dalam pengelola bisnis atau karir yang kita sekarang sedang hadapi ini. Dan ketika segala sesuatu nanti dipercayakan ke kita, Tuhan kita akan lebih dipermudah Tuhan secara duniawi kita, maka harusnya kita juga akan selain dapat promosi dari Tuhan karena kita bekerja dengan bertanggung jawab, pasti di dunia ini kita juga akan dapat promosi. Dan ini akan tercermin. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, makanya ketika kita kerja juga harus adorable gitu ya. Jadi jangan sampai kerja dikit-dikit ngomel, julid gitu ya, ngomongin bos atau menjilat dan sebagainya. Nah akhirnya diomongin toksik. Nah begitu ya, semoga ini bisa berkatin kita semua. Yes, startnya perkenanan dari Tuhan, nanti perkenanan bahkan Tuhan yang di dunia pun Betul. turun ya berupa promosi tersebut ya. Betul, yes. Nah, oke, kita langsung aja ke narasumber kita supaya kita bisa dengerin sharing pengalaman pribadi dari beliau. Oke, silakan memperkenalkan diri. Halo, Kopandi Ivana. Saya Lydia Wangsa, ibu dari satu anak, istri dari satu suami yang luar biasa, support saya luar biasa. Dan terlibat di penggembalaan di CG juga ya? Iya, betul. Saat ini saya bekerja di satu bank swasta di Indonesia dan membawai kurang lebih 150 orang saat ini. Oh. Mungkin itu dulu ya. Iya. Dan uniknya memang saya secara pribadi kenal Lydia ini adalah seseorang yang sangat-sangat konsen di pekerjaan, tangguh gitu ya, dan juga punya determinasi yang tinggi seperti itu. Nah ini akan sangat-sangat mengasihkan kita akan bicara pada hari ini. Oke. Nah sekarang untuk bisa diceritakan untuk Lydia kira-kira background secara pekerjaan gimana gitu ya, bagaimana Lydia bisa Tuhan bawa sampai ke posisi seperti sekarang ini. Ya. Saat ini kalau bicara tentang pekerjaan itu kalau boleh sharing itu saya tidak pernah membayangkan sih di bank ya, karena lulus kuliah kebetulan dapat beasiswa, terus dapat Kuliahnya oleh major apa? komunikasi. Oh, ilmu komunikasi? Ya, ilmu komunikasi. Dan itu nyebrang ke bank itu saya di luar pikiran saya. Waktu itu saya sebagai anak muda idealis banget, maunya jadi ya berkecimpung di komunikasi, jadi PR. Tapi ternyata kan Tuhan sediakan saya itu, puji Tuhan, ada satu beasiswa dari satu bank yang saat ini saya tempat bekerja. Itu jadi lulus langsung ikatan dinas ya, ikut manajemen trainee, kemudian pendidikan dan sampai 5 tahun di bank itu. Berangkat dari bawah ya, jadi saya mengetahui berproses bersama Tuhan dan berproses dengan Tuhan di dunia itu bagaimana rasanya sampai di posisi saat ini gitu. Jadi dalam perjalanan karir selama lebih dari 10 tahun itu bukan hal yang mudah, tapi penuh dengan ya ibaratnya kayak bos saya bilang, banyak koyo-koyo yang tidak terlihat ya. Orang lihat misalnya pakai jas gitu kan, oh iya ini apa posisinya seperti ini, tapi dia tidak lihat koyo-koyo yang ditempel di punggung ini karena kerja ekstra waktu seperti itu ya. Mungkin itu, dan benar-benar kalau tadi Kopandi sempat cerita tentang bagaimana Yusuf disertai Tuhan, itu saya aminkan ya, karena memang benar-benar kalau ya benar-benar di luar pikiran. Pertama berangkat dari mimpi. Saya dulu bilang ke mama saya ini tidak mau ngelamar kerja mah. Saya kepingin perusahaan yang datang cari saya. Nah itu akhirnya secara tidak langsung membuat standar yang cukup tinggi kalau orang lihat. Dan saya secara tidak sadar itu mengarah pada I'm the one gitu loh. Kalau perusahaan cari itu cari saya. Ketika saya diseleksi pun itu melawan 250 orang dan diambil 2 orang saja. Dan itu sampai saat ini saya syukuri proses itu, dan saya tetap ingat bahwa benar-benar perkenan Tuhan dan penyertaan Tuhannya menjadikan saya sampai hari ini gitu.
Dan tadi Yusuf itu kan di rumah Potifar, bener sih. Jadi ketika kita prestasi itu kadang nggak cukup juga karena memang bener-bener tadi selain elok rupanya, kemudian manis gaya bicaranya, sampai istri Potifar pun aja kepincut sama si Yusuf itu. Kalau nggak sampai bisa ngambil hatinya tuh gimana gitu kan. Jadi memang bener orang itu nggak cukup hanya pintar. Tapi social skill itu sekarang sangat penting. Makanya social skill. Yes, social skill. Jadi kadang saya tuh dalam hidup itu kadang mereview 10 tahun saya. Ini Tuhan mau bawa saya kemana? Titik-titik saya tadi berangkat dari ilmu komunikasi, kemudian ke perbankan dari bawah, kemudian sampai posisi saat ini menjadi kepala wilayah, dan itu membawai lumayan banyak orang ya, 100 sampai 150 orang. Itu dengan karakter yang berbeda-beda. Dan ternyata ya ilmu yang dulu saya punya itu ternyata sekarang berguna. Nah itu jadinya even kalau saya boleh cerita tentang pemilihan lulusan kuliah saya ini dulu boleh milih 2 mata kuliah, 2 penjurusan gitu ya. Terus saya dengan nekat itu cuma isi 1 PR. Bukan, jadi dengan nekat atau dengan iman? Dengan nekat dan iman tuh. Dengan iman. Beda tipis kok. Waktu itu kan dapat panggilan ya SMA jalur prestasi gitu kan. Terus disuruh pilih tuh. Boleh 2 pilihan. Jadi kalau at least kalau nggak kamu nyantol di satunya gitu. Oh, untuk majornya. Ya, majornya. 1 plan A, 1 cadangan gitu ya. Nah, terus waktu saya apply itu kan saya bilang, "Loh Mbak, ini nggak diisi satunya, terus kamu nanti kalau nggak lolos gimana?" Enggak kok Mbak, nanti saya kalau nggak suka gimana? Saya maunya itu. Saya dengan PD-nya bilang gitu, antara PD dan kepedean nggak tahu. Pokoknya saya berjalan itu dan puji Tuhannya sampai dibawa ke sini. Dan benar-benar Tuhan itu kayak saya itu kayak dalam hidup, dalam bekerja itu kayak ini bukan jalan pertamaku, kayak sudah ada dikasih gladi bersih sama Tuhan gitu. Jadi istilahnya kalau penyertaan Tuhan ada itu sungguh kita kerja meskipun susah, tapi itu dengan sukacita dan akhirnya itu berbuah manis. Ya sebenarnya ya makanya kita mau kerja itu sebenarnya targetnya apa sih? Bukan melulu tentang uang, tapi tentang dampak ya, dampak kita buat komunitas kita itu apa? Itu sih. Nah sekarang gini, menurut Bu Lydia kira-kira nih dengan jenjang karir yang orang-orang juga banyak orang idam-idamkan, kira-kira mungkin ada 3 value gitu yang bisa dibagikan ke teman-teman secara singkat. Nah sebelum kita nanti ngobrolin yang beberapa masalah-masalah yang selanjutnya di bidang promosi ini. Pertama sih kalau saya lihat tuh pertama kita mesti persisten, sabar ya dan tekun ya. Itu persisten. Kedua kita perlu pastikan kita punya kapasitas ya. Kapasitas itu kaitannya nanti dengan promosi, dengan performance kita, kapasitas. Ketiga, bahkan yang paling penting sih ya, 3 ini penyertaan Tuhan membawa kita ke divine connection. Divine connection itu kaitannya dengan komunitas. Nah itu makanya kita ini manusia sosial, kita nggak bisa sendiri. Sukses saya ini bukan sukses saya sih sebenarnya, sukses tim kan. Nah makanya challenge ketika kita di satu posisi itu sebenarnya bukan bekerja sendiri, tapi bagaimana bisa menggerakkan tim kita untuk bekerja bersama mencapai visi perusahaan. Nah kalau kita bukan orang yang bisa ditiru, kita bukan orang yang bisa dilihat orang, maksudnya dilihat untuk contoh ya. Bagaimana caranya tim untuk mengikuti kita, kan nggak mungkin. Ya. Itu sih, mungkin 3 itu. Tadi sempat cerita tentang handle 150 orang dengan karakter yang berbeda. Saya tahu itu pasti nggak mudah gitu kan. Mungkin ada pengalaman, pasti udah ada pengalaman kan ya, yang pahit maupun yang manis gitu selama perjalanan 10 tahun ini. Ada nggak tips yang buat orang-orang yang baru mau terjun nih di dunia kerja ini supaya nggak usah kejeblos gitu di pengalaman-pengalaman pahit yang udah pernah Lydia jalani? Oke. Pertama kalau misalnya mau masuk di perbankan sebenarnya itu jalurnya banyak. Ya, saya spesifik langsung ke perbankan ya sebagai contoh aja. Karena kadang itu minim informasi itu membuat orang itu kadang perjalanannya harus sampai terpelosok itu. Gitu. Contohnya beberapa perusahaan sih sebenarnya punya jalur manajemen trainee. Jadi untuk manajemen trainee itu akan masuk kalau sudah lulus itu langsung ke middle management. Jadi secara pendidikan itu dia langsung jadi manajer.
Tapi ini secara elit ya, gitu, yang berprestasi, yang seperti itu. Nah, memang makanya untuk yang teman-teman yang masih mempersiapkan itu, makanya kapasitas itu penting sekali disiapin. Jangan malas-malasan ya. Jangan sembarangan nih milih kuliah. Kedua, kalau misalnya bekerja apapun levelnya, itu pertama itu yang penting itu komunikasi sih. Dan jangan berasumsi, itu prinsip saya sih. Jangan berasumsi. Karena kadang apa yang di kepala kita itu ketika kita komunikasikan, feedbacknya beda. Mendingan bertanya daripada kita asumsikan, terus sudah overthinking, sudah sakit hati sendiri, ternyata nggak kayak gitu. Itu salah satunya itu sih. I see. Saya mau tanya lagi. Gimana Lydia menghandle, ini kan kebetulan sama-sama perempuan, sama-sama praktisi bisnis ya. Pasti juga punya anak buah yang perempuan. Dimana katanya kalau perempuan tuh kan sering moody. Jadi not based on logic tapi on feeling gitu ya. Perasaan dan lain sebagainya gitu ada. Nah, tapi kita nggak bisa memungkiri gitu kan bahwa di dunia kerja ini banyak sekali wanita yang berprestasi, yang berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, gimana sih ada tips khusus nggak untuk menghandle yang seperti ini gitu? Saya biasanya gini, kalau yang tentang moody itu memang orang tuh unik ya. Jadi satu treatment nggak bisa sama untuk orang yang lain. Yang pertama memang kita pertama itu komunikasinya harus clear dulu. Ketika saya ketemu sama tim saya, pertama itu memang saya harus deketin dulu. Istilahnya saya ambil bawahnya dulu, saya mengenal dia, caranya dia mengenal orang, caranya dia itu komunikasi dengan orang, gayanya itu bagaimana. Karena ada orang yang gayanya harus militer, maksudnya instruksi. Ada orang yang cukup persuasi. Ada orang yang cukup di duel aja sudah tahu, oh ya targetku kurang gitu. Terus ada yang sukanya makan, kirim aja jus. Udah nanti, Bu makasih ya jusnya ya. Iya Bu, nanti saya kejarin Bu. Tanpa saya bilang harus kejar target gitu. Jadi nggak harus selalu marah melulu gitu ya. Ada orang yang mungkin karena masa kecilnya itu orang tuanya militer, jadi gaya bahasanya memang harus militer. Saya ya bingung. Saya pertamanya masa sih harus kayak gitu? Ternyata kalau kita ngomongnya terlalu baik-baik, dia nggak bisa masuk di frekuensinya. Jadi misalnya gini ya, ini ya kamu hari ini kerjakan ini ya A, B, C ini ya. Oke, ini harus ini ya, nanti jam 10 kasih saya. Oke, dikerjain. Kalau misalnya ngomongnya, oke lah sekarang mula kamu mau apa lah ya, nanti pokoknya dapatnya 100 ya, nggak bisa. I see. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mengerti karakter dari setiap itu, belajar komunikasi. I see. Oke. Nah sekarang Lydia sebagai pimpinan nih, sebagai kepala wilayah, bagi Lydia kira-kira untuk orang-orang yang layak untuk dipromosikan, itu kira-kira bobotnya berapa persen untuk performance, berapa persen untuk komunikasi gitu ya. Jujur kita kan lihat ada banyak orang yang mungkin gini, pertimbangannya pemimpin nih, apalagi misalnya Lydia, dan suatu saat nanti kita bisa berdoa naik karirnya terus jadi direksi gitu ya. Amin. Amin gitu. Dan kadang-kadang bagi seorang yang saya lihat nih selama ini, bagi seorang direksi terkadang dia tuh perlu orang yang komunikasinya bisa klik, walaupun secara performance kadang pas-pasan gitu, daripada orang yang performanya bagus tapi ternyata dia nggak bisa ngerti apa keinginan, maksudnya ini keinginan profesional ya, kita koridor profesional. Itu, nah kira-kira menurut Lydia berapa persen performance, berapa persen komunikasi itu? Pertanyaan yang agak susah dijawab. Tapi sebenarnya kita sekarang tuh banyak cara untuk menjawab itu, karena banyak tools untuk menilai orang. Sekarang kalau untuk posisi tertentu itu sekarang kita punya kayak diteskan ya. Jadi orang ini strategi komunikasinya bagaimana, cara manage orang gimana, terus dia bisa merangkul atau enggak. Kadang kan posisi-posisi tertentu perlu seperti itu. Kalau orang misalnya spesifik, misalnya IT gitu kan, kalau nggak ada kemampuan ya nggak mungkin bisa di IT kan. Kecuali dia memang manage untuk timnya bekerja, dia butuh orang yang people person atau untuk, nah itu kan beda. Jadi kalau saya disuruh jawab pertanyaannya Ko Pandi, mungkin nggak ada jawaban yang saklek yang bisa ini, tergantung kebutuhannya. Nah satu hal yang perlu dipegang adalah make sure itu right people in right person in the right place. Itu sih. Jadi kadang ya kita tinggal review aja dalam 3 bulan. Kadang saya juga bukan coba-coba ya, tapi memberikan kesempatan untuk orang untuk grooming. Kadang kalau misalnya nggak dikasih kesempatan,
misalnya dia nggak pernah dikesempatan untuk mimpin orang. Bagaimana kita tahu orang ini bisa mimpin orang? Ya. Benar nggak? Ya. Kadang itu kan itu yang membuat orang itu kadang burn out ya. Oh, kok nggak diperhatikan sama perusahaannya, kok nggak naik tingkat ya. Mungkin satu kali pernah dia kalau merasa performanya bagus dan mungkin belum dilihat bosnya, bisa loh dia ngomong misalnya, Pak, saya kapan boleh dikasih kesempatan untuk mimpin? Itu namanya aspirasi. Nah, aspirasi itu perlu disampaikan. Kadang misalnya leader sudah handle banyak orang, mungkin aspirasinya nggak tertangkap. Kalau kayak di perusahaan saya itu memang rajin bikin aspirasi. Jadi setiap awal tahun harus nulis aspirasimu apa sih 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Jadi dari situ kita kan bisa talent management, kita bisa memilah orang yang ini. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Ko Fandi tadi, ya performance sih kayak 60-70% ya. Yap. Itu sih karena ya dari performance itu muncul trust gitu kan. Itu kalau tentang kemampuan komunikasi dan lain-lain itu kan sebenarnya memang ya basic yang harus dimiliki. Tapi lagi-lagi performance itu menurut saya kuncinya sih. Ya sama Yusuf kan juga diperhatikan karena performance-nya betul. Dia juga. Cuman kadang-kadang ini kan sekarang environment lingkungan kerja kadang-kadang toksik ya, ada orang-orang yang performance-nya bagus, dia omongin kamu itu kok jilat, kamu kok. Nah, seperti itu sih. Oke, concern saya sekarang bukan itu karena kita nggak lagi ngomongin itu. Nah, saya lebih tertarik untuk ngomong pemberdayaan perempuan gitu ya dalam dunia kerja. Itu apalagi sekarang Lydia ini seorang anak Tuhan, ya juga seorang perempuan juga, seorang ibu rumah tangga gitu. Nah, kira-kira bagaimana struggle sebagai seorang perempuan Kristen ini dalam pekerjaan, apalagi yang dihadapi juga posisinya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kalau misalnya cuma hanya sebagai staff mungkin kita bisa ngomong banyak hal, tetapi semakin tinggi kan katanya anginnya semakin gede nih. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Lydia untuk encourage teman-teman yang aku ini pengen serius berkarir gitu ya, aku ini ibu rumah tangga tapi aku mau aim, aku punya goal untuk jadi pemimpin perusahaan, minimal kepala cabang atau juga pengennya mimpinya kepala wilayah. Nah, kira-kira apa aja yang perlu hal yang perlu diperhatikan? Pertama ya time management ya. Time management tuh penting sekali sih. Kita saya sih tidak jelimet-jelimet orangnya kalau time management pokoknya cari yang penting dan tidak penting gitu doang dibagi. Terus yang kedua harus belajar untuk percaya orang sih. Kadang kalau misalnya urusan anak aja ya. Kalau kita semua mau dipegangin sendiri, ya mau sampai kapan? Harus percaya, misalnya ada lembaga pendidikan yang kita percaya untuk handle anak kita, gitu. Kemudian urusan di rumah misalnya, kita harus percayakan satu orang untuk ini. Kalaupun misalnya misalnya kan sekarang anak-anak muda suka di apartemen ya, jadi kan nggak perlu helper atau apa kan, jadi bisa nggak perlu asisten rumah tangga, nggak perlu asisten. Pakai mesin sekarang kan, mesin semua. Jadi seperti itu. Kemudian kalau masalah di kantor gitu kan, ya puji Tuhan sampai saat ini sih ya saya bersyukur tidak pernah mengalami masalah diskriminasi ataupun karena rasis atau agama. Saya bersyukur sih tidak mengalami itu. Karena lagi-lagi menurut saya bagaimana kita memposisikan diri kita, menghargai untuk agama atau suku yang lain seperti itu. Bagaimana tadi seperti Yusuf bisa diterima dimanapun, even di Mesir. Padahal dia anggapannya kan orang asing ya. Kok bisa dia jadi kayak tangan kanannya Potifar, bahkan sampai ke Firaun gitu. Itu sih. Itu menurut saya sih itu. Saya ada pertanyaan tapi ini melenceng, bukan soal ke wanita pemberdayaan perempuan. Saya tuh dengar katanya kalau misalnya di orang dunia perbankan itu pindah-pindah terus. Saya tuh kadang-kadang kalau ketemu sama orang bank ya, hari ini ketemunya belakangnya misalnya namanya belakangnya bank ini, nanti ketemu berapa bulan lagi udah ganti nama belakangnya di bank lain. Nah, itu saya dengar katanya sih untuk ngejar karir gitu ya di dunia perbankan tuh harus seperti itu. Nah, lompatan-lompatan gitu ya. Iya. Field yang berbeda. Memang banyak di bidang lain kan juga ada seperti itu, tapi kayak perbankan nih kayaknya lumrah sekali gitu ya, cukup itu. Nah, ini mumpung nih orangnya di dunia perbankan gitu, tanya aja langsung, benar nggak sih seperti itu? Jadi supaya yang mau berkarir di dunia perbankan juga dapat ada hikmat yang benar gitu sih. Kalau buat saya, kalau di kasus saya ya, saya ini ganti baju cuma 2 kali, ya. Dan untuk masa kerjanya cukup lumayan panjang ya, di atas 3 tahun. Jadi baju pertama itu
4,5 tahun, hampir 5 tahun. Baju kedua itu 8,5 tahun. Dan kembali ke baju pertama. Jadi lompatnya sekali. Tapi istilahnya yang saya lihat sih ya, setiap kesempatan itu kan memang nggak datang 2 kali. Kesempatan itu hadir dengan kesiapan, itu harus ditangkap. Saya nggak bilang orang yang pindah-pindah ganti baju terus itu salah, ya nggak bilang seperti itu, karena kalau itu memang pilihan, gitu. ya kan. Dan kalau buat saya sendiri, ya saya menjalani ini karena memang ketika saya sudah dipercaya untuk di satu perusahaan, saya berusaha yang terbaik untuk karir saya, dan saya tahu ketika saya memilih perusahaan, saya harus tahu perusahaan itu adalah tempat yang tepat untuk saya bertumbuh. Itu intinya pertama. Kadang orang pindah-pindah itu karena misalnya terlalu, misalnya kena misalnya kamu pakai kesini lo lebih enak, kayak melihat rumput tetangga lebih karena emosi sesaat. Ternyata dia sabar aja setahun, itu posisi yang sama lo sudah dapat gitu loh. Jadi balik lagi ke persistensi tadi. Ya kayak itu sih. Jadi pertama kuncinya kalau cari perusahaan, harus pastikan perusahaan itu tempat kita bisa bertumbuh, ada ruang untuk kita bertumbuh atau enggak. Kalau perusahaan itu kayak perusahaan yang sudah, maksudnya sudah hidup segala tidak mau, terus dia kayaknya sudah memang nggak bisa. Kamu mau tingkat segini tapi di situ lo nggak akan gaji kamu segitu misalnya. Terus kamu memaksa kamu mau gaji segitu, nggak mungkin dong. Ya makanya harus lihat perusahaannya itu kapasitasnya sebesar apa. Mungkin menurut saya seperti itu sih. Jadi lebih ke arah bukan soal berapa banyak pindahnya, tapi lebih ke arah alasan ya. Iya. Berpindahnya tuh karena apa, jangan growing apa enggak kayak gitu. Lebih ke arah situ sih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Yang mumpung ini posisinya cukup tinggi nih. Jadi misalnya bagaimana menghadapi politik-politik dalam dunia kerja gitu kan, soalnya semakin tinggi nih kan anginnya semakin gede nih. Nah biasanya anginnya bukan masalah performance lagi kan, performance itu udah dihadapi sebelumnya kan, tinggal itu politik dalam dunia kerja, sikut-sikutan, kadang saya gengnya ini gitu ya karena gerbongnya ini nanti yang nanti akan moncer. Nah setahu saya sih seperti itu. Nah gimana Bu Lydia? Saya ini kalau di kantor itu anggapannya rada aneh gitu, karena nggak memihak mana-mana. Istilahnya kayak misalnya saya itu makan kan, seringnya itu kan saya pagi masak ya, jadi bontot gitu kan. Jadi kalau siang tuh saya paling nggak suka makan di luar ya, karena buat saya itu nggak buang waktu buat saya. Jadi sepentingan saya makan di rumah. Kalau saya mau jajan ya nanti after office gitu saya baru jajan. Jadi lebih kecuali kayak memang ada jamuan dengan nasabah ya itu beda cerita. Nah jadi kalau saya dianggap, maksudnya kayak tadi Kofandi bilang menghadapi itu, selama 10 tahun ini kok mungkin pertanyaan itu kurang tepat ke saya karena saya nggak mengalami itu. Itu jadi dan bisa jadi menjadi jawaban buat setiap orang yang merasa aku harus menjilat baru bisa. Aku nggak mengalami itu. Yang saya lakukan adalah seperti yang pastor-pastor kita mengajarkan, kita itu harus submit kepada pimpinan kita. Bukan maksudnya masuk jurang ya, enggak. Tapi maksudnya kalau dia lagi mengarahkan ini, kita harus submit. Whatever it takes, meskipun itu sakit harus ikut. Karena kita tahu bahwa leader kita itu tahu ke depan itu gembala kita mau bawa kita kemana. Nah itu yang membuat, ya mungkin ya, buat saya senang saya itu karena itu. Mungkin aku diomongi gini, ikutlah dan melakukan. Bukan cuma iya tapi tidak melakukan. Lebih ke arah situ sih. I see. Ya. Tapi justru mungkin karena lurus itu ya, jadi orang-orang juga melihat bahwa ini tidak berpihak kemana-mana. Jadi hati-hati juga buat yang suka ikut-ikut gitu ya. Kadang gini loh, misalnya kita diajak gosip ya. Kamu diomong gini loh ya. Nanti orang yang sama akan gosipkan kamu. Betul nggak sih? Betul. Itu sih. Ini juga berarti pesan buat juga ya teman-teman yang nonton gitu, jangan suka di kantor kerja jangan gosip. Atau jangan terpancing sama gosip gitu. Gosip itu berarti kurang pekerjaan sih. Terlalu nganggur sih menurutku. itu ya matanya pemimpin ya. Jadi kalau misalnya banyak gosip terus itu berarti itu kurang loading pekerjaan. Tambahin terus ya. Wow, ini benar-benar banyak. Ya. Waktu-waktu ini benar-benar ini ya memberkati ya. Yes, singkat tapi padat berisi. Thank you banget buat Lydia. Thank you. Mungkin di ending, untuk mendoakan ya, untuk anda khususnya juga ya laki ataupun perempuan, tapi khususnya juga karena narasumber kita ini perempuan, pasti juga dengan segala struggling dan sebagainya, Lydia akan doakan kita semua, gitu.
Silakan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Kau sediakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, Engkau akan membawa kami ke dalam musim-musim sesuai dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemirsa yang ada, apapun pergumulannya dalam dunia pekerjaan khususnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan, dan kami pegang firman-Mu ketika Engkau menyertai, Engkau akan membawa kami ke pintu-pintu demi pintu dan demi kesempatan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul Tuhan. Bukan pribadi-pribadi yang lemah, tetapi kami percaya menjadi dampak buat marketplace dan dunia bisa lihat suratan terbuka Kristus ada menyertai kami sehingga kami menjadi berbeda dari orang-orang yang kebanyakan ya Tuhan. Amin. Kami ucapkan berkat untuk semua yang menonton pada hari ini dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, thank you Lydia. Thank you ya. Setiap anak Tuhan yang selalu mengupgrade dirinya itu pasti dengan model perkenanan Tuhan itu nanti juga akan ada perkenanan dari Tuhan yang di dunia ini. Betul. Percaya kalau sudah di backup dari surga, percayalah nanti Tuhan yang akan bukakan banyak jalan. Oke, tetap teguh sama firman-Nya. Yes. Oke, so buat semuanya stay tune terus ya di Marketplace Wisdom karena kami juga akan mengundang banyak sekali narasumber-narasumber ke depan yang tentunya akan share banyak sekali pengalaman pribadi mereka berjalan bersama Tuhan di dunia Marketplace. See you. See you. God bless. Bye-bye.